Estetika humanisme. Kali ini kita akan menjelaskan tentang estetika humanisme bagian leadership. Teori kepemimpinan merupakan buah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa individu dikatakan sebagai pemimpin. Teori-teori ini dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk mendalami konsep kepemimpinan dari yang muncul, sehingga paling tidak kita dapat menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Di dalam organisasi kelompok maupun perusahaan pasti membutuhkan seorang pemimpin yang membantu mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, pemimpin yang dibutuhkan pastinya memiliki jiwa kepemimpinan sebagai bagian dari manajerial. Topik kali ini adalah sosial kapital atau modal sosial. Pengertian modal sosial atau sosial kapital. Menurut pakar sosiologi yaitu Coleman, modal sosial merupakan aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Satu yaitu aspek kepercayaan. Menurut Fukuyama 1996, uraian adalah yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Aspek nilai dan norma. Nilai adalah bagian penting dari kebudayaan yang dianggap sah apabila adanya harmonis dan selaras yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat. Jaringan sosial merupakan ikatan orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kepercayaan yang sama, dan lain-lain. Modal sosial memiliki dua dimensi yang saling terikat, yaitu dimensi kognitif kultural berkaitan dengan nilai-nilai sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas, resiprositas, dan yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Dimensi struktural berupa susunan ruang, lingkup, organisasi, dan lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Adapun fungsi modal sebagai berikut, yaitu satu, alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Dua, memberikan kontribusi sendiri bagi integrasi sosial. Tiga, membentuk prioritas sosial bagi masyarakat dengan pilar kesukarelaan. 4, membangun partisipasi masyarakat. Kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah seorang yang dapat melihat bagaimana hal-hal dapat ditingkatkan dan yang mendorong orang untuk bergerak maju visi yang lebih baik itu. Pemimpin dapat bekerja untuk mewujudkan visi, berkoordinasi, tetapi juga mengutamakan orang. Pemimpin tidak harus berasal dari latar belakang yang sama atau mengikuti jalur yang sama. Pemimpin masa depan sebenarnya akan lebih beragam yang menghadirkan berbagai macam cara pandang. Tentu saja orang lain mungkin tidak setuju dengan definisi saya. Yang terpenting adalah organisasi disatukan secara internal dengan definisi kepemimpinannya. Jenis-jenis teori kepemimpinan. 1. Great Man Theory. Great Man Theory atau dikenal sebagai teori orang hebat merupakan asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini berkembang sejak abad ke-19. 2. Right Theory. Right Theory yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. 3.
contingency theory. Teori contingency atau yang berasal dari kata contingency teori menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasar gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan dari Great Man Theory. Teori berdasar pada perilaku menyatakan kepemimpinan hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seseorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. Yang selanjutnya, behavioral theories. Behavioral theories merupakan reaksi atas trait teori. Teori perilaku atau behavioral theories ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri, daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dalam perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari sedikit. Teori servant. Teori pemimpin servant atau dalam disebut sebagai pelayan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. Teori transaksional berasal dari kata dasar transaksi. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini tentunya yang menjadi pelaksana dalam pemimpin atau staf atau pengguna perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendapat pertukaran transaksi yang sepadan atau saling mengutamakan antara pemimpin dengan staf. Tipe-tipe gaya kepemimpinan yaitu otoriter, demokrasi, delegatif, transformasional, transaksional, dan birokrasi. Tipe-tipe gaya kepemimpinan. 1. Otoriter. Tipe pemimpin ini pada umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu, sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah. Meskipun bersifat satu arah, pemimpin dengan tipe kepemimpinan otoriter memiliki kelebihan dan kekurangan seperti ulasan di bawah ini. Kelebihan pemimpin otoriter dapat mengambil putusan dengan cepat karena sifat satu arah saja. Memiliki sifat tegas dan tidak segan menegur karyawan jika melakukan kesalahan yang terjadi. Lebih mudah melakukan pengawasan dalam lapangan kerja, memberikan dorongan motivasi dalam produktivitas secara spesifik, menghasilkan hasil yang konsisten. Adanya rantai komando yang jelas. Kekurangan kepemimpinan otoriter menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin. Besarnya peluang untuk menjadi keluhan dan pengunduran diri karena rasa tidak nyaman. Adanya peluang untuk merasa tertekan jika adanya perbedaan antara pemimpin dan karyawan. Minimnya kreativitas yang terbatas dari karyawan. Menimbulkan keluhan, permusuhan, dan adanya peluang terjadi perpindahan kerja karena bawahan tidak merasa nyaman. Dominasi yang berlebihan membuat munculnya oposisi. Disiplin yang terjadi bisa saja karena adanya rasa ketakutan. Yang selanjutnya adalah demokratis. Tipe jenis kepemimpinan yang disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat,
mengembangkan bakat dan peluang untuk menjadi yang lebih baik. Meskipun terlihat positif, ada juga kelebihan serta kekurangan yang perlu Anda tahu. Kelebihan pemimpinan demokratis, ada hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan, memberikan rasa penghargaan yang cukup kepada karyawan karena adanya diskusi sebelum mengambil keputusan. Peluang untuk berkreativitas yang lebih besar, memberikan rasa nyaman dan percaya kepada karyawan. Lahirnya semangat karena didukung motivasi yang besar. Kekurangan pemimpinan demokratis. Proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lebih lama dapat memicu konflik jika anggota memiliki ego yang tinggi, sulit menemukan kata setuju. Selanjutnya, delegatif. Pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu dianggap memiliki banyak kelemahan, namun hal ini tentu tidak mutlak karena tentunya kembali kepada individu itu sendiri. Kelebihan kepemimpinan delegatif, cocok memimpin grup atau individu dengan motivasi tinggi, memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada karyawan, membuat rasa nyaman kepada karyawan. Kekurangan kepemimpinan delegatif, tidak ada arahan langsung, sulit dipraktekkan bagi mereka yang kurang bertanggung jawab. Kekurangan motivasi dan kepatuhan bagi pihak tertentu. Transformasional, berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Para pemimpin ini cenderung energik, cerdas, dan penuh semangat sehingga mampu memotivasi kelompok dan perubahan yang lebih baik. Kelebihan kepemimpinan transformasional yaitu adanya komitmen yang terkait secara emosional, tidak mampu membedakan potensi karyawan, tidak membutuhkan biaya besar, meningkatkan hubungan profesional. Kekurangan kepemimpinan transformasional, kurangnya visi dan misi yang jelas, sangat disarankan untuk menjalin komunikasi terus-menerus yang berguna sebagai pengingat, membutuhkan umpan balik yang konsisten. Selanjutnya, transaksional yang kelima. Kepemimpinan dalam gaya ini memiliki fokus transaksional, yaitu di mana pemimpin akan memberi imbalan atau reward. Jika karyawan yang dipimpinnya berhasil meraih target yang ditentukan, maka pemimpin akan memberikan reward kepada karyawan tersebut. Maka pemimpin tipe ini disebut transaksional karena pemberian punishment dan reward sebagai usaha yang karyawan lakukan. Kelebihan kepemimpinan transaksional, memicu produktivitas karyawan agar mendapat reward, memiliki target yang jelas kepada setiap karyawan, mampu memotivasi kinerja karyawan. Kekurangan kepemimpinan transaksional yaitu fokus pada jangka pendek. Birokrasi, dalam menjalankan tugasnya memimpin sekelompok orang, pemimpin ini selalu mengacu kepada aturan SOP dan ketentuan yang berlaku. Gaya kepemimpinan birokrasi sering ditemui pada perusahaan yang memiliki budaya kerja tradisional, di mana senioritas masih umum terjadi. Kepemimpinan jenis ini tidak terlalu suka dengan perubahan dan cara out of the book dalam menyelesaikan masalah. Kependekan yang dilakukan oleh pemimpin birokrasi umumnya bersifat konservatif dan sangat-sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kelebihan kepemimpinan birokrasi, ada peraturan yang jelas untuk setiap bawahan yang bekerja. Ketertiban dalam bekerja akan tercipta. Kekurangan kepemimpinan birokrasi, karakter stigmen dan tidak bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Banyak karyawan yang merasa tidak nyaman dengan adanya banyak peraturan. Atasan sulit untuk mendengarkan masukan baru. Skill yang perlu dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama yaitu delegasi tugas. Delegasi tugas adalah mendelegasikan salah satu tanggung jawab inti seorang pemimpin. Tetapi mendelegasikan seorang secara efektif
bukanlah hal yang mudah. Dengan mendelegasikan tugas, pemimpin perlu mendorong bawahan untuk bekerja lebih efektif, mengarahkan dengan baik, membantu bawahan langsung berkembang, dan perlu mengambil keputusan yang tepat untuk langkah berikutnya untuk mendelegasikan dengan baik. Juga perlu membangun kepercayaan dengan tim. Yang kedua, komunikasi. Kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang efektif adalah dua hal yang sangat terkait. Harus dapat berkomunikasi dengan berbagai cara, mulai dari memberikan informasi hingga melatih orang-orang. Anda juga dapat mendengarkan kemudian berkomunikasi pada semua orang. Kualitas dan efektivitas komunikasi di seluruh organisasi secara langsung mempengaruhi keberhasilan strategi bisnis. Perlu mempelajari bagaimana percakapan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan budaya organisasi. Yang ketiga, influence people. Bagi sebagian orang, terasa seperti kata yang kotor. Di sisi lain, influence berarti mampu meyakinkan orang melalui daya tarik logis, emosional, atau kooperatif. Seorang pemimpin yang perlu memiliki sifat menginspirasi para karyawan lainnya dengan efektif. Influence people sangat berbeda dengan manipulasi, dan itu perlu dilakukan secara transparan. Itu membuat kecerdasan emosional dan pembangunan kepercayaan. Yang selanjutnya, respect. Memperlakukan orang dengan hormat setiap hari agar salah satu hal penting yang dapat dilakukan seorang pemimpin. Ia akan merendahkan ketegangan dan konflik, menciptakan kepercayaan dan menciptakan efektivitas. Rasa hormat lebih dari sekedar baik pada karyawan, namun dapat ditujukan dengan berbagai cara lain. Yang kelima, learning agility. Belajar untuk bersifat agile adalah kemampuan untuk mengetahui dengan cepat apa yang harus dilakukan ketika tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jika seorang yang tepat, cepat, atau mampu unggul dalam keadaan yang tidak biasa, mungkin sudah belajar dengan baik. Tetapi siapapun dapat mengembangkan untuk bersifat melalui latihan, pengalaman, dan usaha. Kesimpulan menjadi pemimpin melibatkan pemahaman tentang konsep kepemimpinan yang bagaimana mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin efektif harus berurusan dengan tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Keefektivitas pemimpin diukur berdasarkan pencapaian tugas tersebut. Pentingnya pembelajaran. Mempelajari konsep kepemimpinan membuka pintu menuju pertumbuhan dan pengembangan diri yang lebih baik. Selalu terbuka terhadap pembelajaran baru dan terapan dalam praktik sehari-hari. Terima kasih. Saya Ari Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.